Indonesia baru tanpa hotel. Kawan, mari kita Jangan dengan dia. Kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa apa? Khusus hari garis jalan ini. Berjuta kali turun aksi, tapi itu satu nama pasti. Berjuta kali turun aksi, tapi itu satu nama pasti. Kembali lagi kawan-kawan kita di Papua dan pelosok Indonesia. Hari ini mereka kebijakan negara kawan-kawan pelajar kemarin di setanah Papua turun di jalan untuk menolak hari ini kawan-kawan, untuk merespon tindakan dari negara kawan-kawan. Dan sisi lain mereka berhadapan dengan TNI Polri kawan-kawan. TNI Polri hari ini di Papua, kawan-kawan di Papua tidak ada ruang untuk menyuarakan hak-haknya mereka kawan-kawan. Untuk itu kawan-kawan, kami mengajak kawan-kawan semua ke tangan kiri kawan-kawan. Angkat tangan kiri kawan-kawan. Angkat tangan kiri kawan-kawan. Lawan militerisme. Lawan militerisme. Lawan kapitalisme. Lawan kapitalisme. Lawan imperialisme. Lawan kawan-kawan. Jangan diam kawan. Dan hari ini kawan, ASN bersama kawan seluruh rakyat Indonesia, seluruh kawan kampus-kampus yang hari ini kita bersamai untuk menyuarakan hak kita kawan. Dan juga hari ini kawan kita Jakarta, Surabaya, dan di kota-kota lain mereka berhadapan dengan TNI kawan. Tapi hari ini Jogja, kenapa TNI Polri dan orang-orang ini tidak ambil kebijakan lain dan sebagainya? Ini ada apa kawan? Untuk itu kawan, lawan sampai kita punya tujuan, kita punya hak dibenarkan oleh kita sendiri kawan. Kita bersama rakyat, kita bersama kawan-kawan terpindah yang lainnya kawan. Betul orang sudah saya sekian kawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Salam hormat kita kawan. Saya panggil dari kawan-kawan Triwete. Kawan-kawan Triwete. Oke. Kawan-kawan masih semangat? Selamat siang untuk semuanya bagi warga Jakarta dan selamat siang juga untuk kawan-kawan Mas Aksi. Hari ini adalah aksi pemandangan sipil yang dimana atas kita meresponnya secara bersama dengan adanya persoalan yang terjadi di Indonesia. Isu ini adalah isu yang menyangkut masyarakat banyak dan juga hak pendidikan kita yang nanti akan merugikan kita secara bersama. Atas kebijakan ini yang harus kita tolak dan harus kita lawan secara bersama. Dan kupikir dari pertama aksi sudah beberapa penyampaian berdasarkan kondisi dan situasi yang ada di Indonesia di tiap-tiap wilayah, kota, kampus dan seluruh yang ada di Indonesia itu sudah disampaikan oleh kawan-kawan semuanya. Dan kupikir masyarakat Jakarta yang sudah menyaksikan aksi kami di hari ini juga harus tahu dengan kondisi yang ada di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Namun ada satu hal yang kita lupakan. Hari ini di tanah Papua sedang tidak baik-baik saja. Papua hari ini sedang ada dalam wilayah zona merah. Papua
operasi militer dari sebelum Papua demokrasi paksa, penindakan masyarakat sipil, kriminalisasi aktivis Papua, negara Papua ataupun di Indonesia, hanya karena mereka membicarakan atas persoalan bangsa, hanya karena mereka membicarakan apa yang terjadi di kondisi di Papua dengan tindakan kriminalisasi dan penembakan yang terjadi di sana atas ulah militerisme yang fasis yang siap membunuh rakyat Papua, kawan-kawan. Dan ini juga ada juga takut paut yang berkaitan dengan gerakan seluruh negara Indonesia. Setiap kali gerakan maksimal sampai nasional, setiap kali gerakan rakyat, setiap kali gerakan rakyat Bali selalu ada perhadapan dengan motor senjata aparat militerisme. Namun, kenapa dengan adanya aksi ini kita harus menolak apa ya? Mengembalikan tuntutan kita, militer harus kembali di barat. Tugas militer, polisi ataupun tentara bukan menyelamatkan warga sipil. Tugas polisi dan tentara ataupun Kapolres yang ada di depan-depan kita bukan melakukan pemukulan pada warga, bukan melakukan pemukulan terhadap rakyat Indonesia, bukan melakukan pemukulan terhadap mahasiswa yang sudah melakukan aksi. Akan tetapi tugas kepolisian dan militer itu bagaimana mengamankan. Akan tetapi mereka menggunakan dalih untuk melakukan provokasi terhadap gerakan mahasiswa, sehingga mereka menggunakan akibat kekerasan senjata dan melakukan aktivitas. Ini yang sedang terjadi di Indonesia, kawan-kawan, dan juga apa yang sedang terjadi di tanah rakyat Papua. Bagaimana manusia yang dianggap sebagai binatang. Papua hari ini sedang tidak baik-baik saja. Untuk seluruh masyarakat di Jakarta, untuk seluruh kawan-kawan mahasiswa yang harus perlu kita ketahui, Papua memiliki sumber daya alam yang begitu besar. Papua memiliki sumber daya tanah alam yang tidak dimiliki oleh di wilayah manapun. Akan tetapi mereka memiliki kekayaan cukup besar yang kemudian tidak pernah sama sekali mereka rasakan. Atas ulah bagaimana proyek strategi nasional dan masuknya transmigrasi yang ada di Papua, sehingga masyarakat Papua yang memiliki hak atas tanahnya, yang memiliki hak terhadap sumber daya alamnya, tidak satu pun yang mereka rasakan, tidak satu pun mereka kuasai, tidak satu pun mereka menikmati atas hasil kekayaan alamnya. Namun karena kerasukan politik pemerintah Indonesia, perdana kepemimpinan Prabowo, Jokowi Maruf telah melakukan operasi militer dan mengirimkan polisi dan tentara terhadap rakyat Papua yang hari ini terjadi operasi penembakan masyarakat sipil. Itu yang terjadi. Kenapa hari-hari ini kondisi yang ada di Papua tidak pernah disampaikan ataupun tidak pernah didengarkan oleh masyarakat di Jakarta, khususnya rakyat Indonesia sendiri? Karena negara Indonesia ternyata menutup rapat-rapat ruang demokrasi, ruang jurnalis, dan bagaimana untuk mempublikasikan atas yang terjadi pembunuhan dan pembantaian yang terjadi di Papua atas ulah militer Indonesia. Tentara Republik Indonesia adalah pembunuh bagi rakyat Papua. Polisi adalah ancaman bagi rakyat Indonesia. Itu yang harus kita ketahui secara bersama. Kawan-kawan, aku ingatkan sekali lagi, polisi dan tentara adalah musuh kita secara bersama. Polisi dan tentara adalah musuh rakyat. Polisi dan tentara adalah keberpihakan bagaimana melindungi kekuasaan pemuda. Polisi dan tentara adalah bagian dari kelompok pembunuh. Mau saya sampaikan, kasus hari-hari ini yang tidak pernah sama sekali dibongkar oleh pemerintah Indonesia adalah kasus pembunuhan. Kasus pengusuran di bawah Balai Makassar, kasus pengusuran yang ada di Pancoran di Jakarta, Maluku, Yogyakarta, Surabaya, hampir seluruh Indonesia. Indonesia memiliki suatu instrumen yang begitu
diperhatikan, yaitu adalah polisi dan tentara, termasuk hukum dan beberapa alat politik untuk menyelesaikan kekuasaan negara Indonesia. Rakyat Jakarta yang harus kita ketahui secara bersama. Hari ini kita bukan lagi percaya terhadap partai politik manapun. Partai politik, PDIP, Demokrat, bahkan partai buruh sekalipun, dan partai-partai nasional di depan kata besok setan itu tidak ada sama sekali kita percayai. Hari ini warga PKL Malioboro sedang berjuang mati-matian untuk menolak relokasi atau kepindahan paksa di wilayah Selasar, sehingga mereka kehilangan internet nasib hidup. Bagaimana nasib mereka yang setiap harinya untuk menghidupi keluarga, anak, dan seluruh saudara-saudaranya yang harus makan dan minum setiap harinya. Namun karena kerasukan pemerintah Indonesia ataupun pemerintah daerah istimewa di Jakarta, termasuk kita sendiri ataupun sampai dari semuanya masih menyasar, itu masih saja tidak ada sikap baik. Masyarakat PKL Malioboro terus saja berhadapan dengan situasi itu terasal. Masyarakat PKL Malioboro terus saja berhadapan dengan omong kosong atas hasil audiensi yang disampaikan oleh para DPRD yang ada di kantor khusus setan itu. Dan itu yang harus kita baca bersama. Satu hal lagi, kawan-kawan, jangan lupakan hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Di seluruh kota, Jakarta, Surabaya, Makassar, termasuk Jogja, hari ini melakukan aksi secara nasional untuk melakukan pembangunan sipil atas seenak-enaknya pemimpin ataupun Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan yang menindas rakyat Indonesia dan termasuk mahasiswa yang sedang melakukan perkuliahan. Itu yang harus diketahui. Pemilu hari ini tidak lagi kita harus percayai. Pemilu yang katanya 5 tahun sekali di setiap 5 menit, yang sering yang melemakan adalah bagaimana pesta rakyat, itu sama sekali omong kosong. Pemilu selalu saja dilabelkan bagaimana partisipasi rakyat untuk memilih siapa pemimpinnya, dan hari ini tidak terbukti. Ketika kemenangan pemilu dan Prabowo naik, hari ini Indonesia masih sedang kacau. Hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sama saja kondisi dan situasinya tentang pendidikan, hak masyarakat adat, politik, yang semuanya masih saja tidak ada perubahan sama sekali. Artinya tidak ada satupun yang harus kita percayai mau siapapun rejimnya. Itu poinnya kawan-kawan. Dan terakhir, sebelum saya penutup, kita semangat untuk saya semuanya. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup banyak, hidup banyak, hidup banyak. Bapak menjaga, terima kasih. Masih semangat kawan-kawan. Otak tangan kirinya, hidup banyak, hidup perempuan, hidup buruh, hidup tadi kawan-kawan sekalian. Kembali lagi ke moral rakyat, mengikat sehingga gerakan ini bukan lahir dari kepentingan tetapi kawan-kawan sekalian. Gerakan ini lahir atas dasar kepentingan rakyat kawan-kawan sekalian. Gerakan ini lahir atas dasar kemarahan rakyat ketika kebijakan prinsipal yang baru dilantik Prabowo Gibran mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2025 dan memotong semua anggaran kecuali anggaran tahun kawan-kawan sekalian. Kebijakan ini bukan menguntungkan rakyat kebanyakannya kawan-kawan sekalian. Kebijakan ini menguntungkan yang namanya kebijakan yang legitimasi posisi mereka di kaum komunis sama kawan-kawan sekalian. Maka gerakan ini yang lahir adalah gerakan kemarahan rakyat secara bersama kawan-kawan sekalian. Siapa? Saya panggil kawan-kawan UGM. Kawan-kawan UGM. Kawan-kawan UGM. Ya kawan-kawan UGM, kita lewat dulu, kita panggil nanti. Kawan-kawan
rapikan barisan, kawan jaga kawan, jangan sampai ada gerakan-gerakan tambahan dari aparat kepolisian, karena gerakan kita adalah gerakan murni yang lahir dari kesadaran rakyat, bukan lahir dari kepentingan elit-elit politik berjasa busuk yang ada di Indonesia, kawan-kawanku sekalian. Seluruh koordinator tiap kampus, seluruh koordinator tiap organisasi